Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Dengan sangat cepat, dan awan gelap yang menutupi seluruh pulau menyebar dengan tenang. Xiaoyan pertama-tama mengeluarkan roset teratai hijau dari Naji, dan meletakkan api inti tanah teratai hijau yang mengambang di dalamnya di udara. Setelah memasukinya, dia sampai pada tubuh ular besar yang telah berubah menjadi arang. Dengan lambaian tangannya, arang di depannya berubah menjadi bubuk, dan kemudian, seekor ular kecil berwarna-warni meringkuk menjadi bola. Baru saja muncul di depan Xiaoyan. Benar saja, apakah itu piton penelan langit berwarna-warni? Melihat ular kecil cantik yang memancarkan keanggunan ini, Xiaoyan juga mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai sisik warna-warni di tubuhnya mendekat. Dia mendekat dan mengusap telapak tangan Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Melihat tindakan si kecil ini, Xiaoyan pun menunjukkan senyuman di bibirnya. Xiaoyan belum pernah berurusan dengan Ratu Medusa di kehidupan sebelumnya, tapi samar-samar dia ingat seseorang menyebutkan bahwa wujud asli Ratu Medusa adalah ular piton berwarna-warni yang menelan langit sejalan dengan ular piton berwarna-warni. Xiaoyan awalnya mengira bahwa rumor tentang kekuatan piton penelan langit itu salah, tetapi setelah mengetahui bahwa dia akan berevolusi dengan bantuan api alien, dia menyadari bahwa dia mungkin adalah si berwarna-warni piton penelan langit setelah evolusi. Jadi sejak dia membuat kesepakatan dengan Ratu Medusa, dia meninggalkan rencana cadangan dan meninggalkan tanda jiwa di api inti King Lian. Setelah evolusinya dimulai, tanda jiwa ini akan menyelinap ke dalam tubuhnya. Ketika dia berada pada kondisi terlemahnya, terintegrasi ke dalam tubuhnya. Selain itu, ular piton penelan langit berwarna-warni ini baru saja lahir dan akan menganggap makhluk pertama yang dilihatnya sebagai orang terdekat. Namun, yang mengejutkan Xiaoyan adalah kesadaran Ratu Medusa sepertinya telah tertidur lelap, dan jiwa lain kini mengendalikan tubuh ini. Namun, ini bukanlah kabar buruk bagi Xiaoyan, ular piton penelan langit berwarna. Adapun jiwa siapa ular piton penelan langit 7 warna ini, dia tidak peduli sama sekali. Setelah bermain-main dengan tubuh piton penelan langit 7 warna untuk beberapa saat, Xiaoyan juga melambai dan memberi isyarat agar piton penelan langit berwarna untuk mengikutinya sangat memahami sifat manusia. Jadi secara alami melingkari pergelangan tangan Xiaoyan, Xiaoyan dengan lembut menyentuh kepala kecilnya, lalu mengulurkan jari dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya, dan energi atribut api murni mengalir ke dalam mulutnya. Ular piton penelan langit berwarna-warni adalah binatang purba yang disebabkan oleh api. Yang paling disukainya adalah energi murni yang disebabkan oleh api. Bagi Xiaoyan saat ini, tidak sulit untuk menyempurnakan benda ini selama dia bekerja untuk waktu yang lama menyerap energi yang dimurnikannya. Ular piton berwarna-warni yang menelan langit ini akan semakin bergantung padanya. Benar saja, setelah menyerap energi yang diberikan oleh Xiaoyan, ular piton berwarna-warni yang menelan langit menjadi semakin akrab dengan Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan pun tersenyum tipis, lalu dengan usapan telapak tangannya, ia memasuki dunia yang didominasi oleh di ruang kecil yang dibangun sementara. Dia akan memurnikan api inti bumi King Lian di sini sekaligus. Setelah melepaskan api inti bumi King Lian dari roset King Lian, api hijau juga mengeluarkan sinyal baik. Api aneh ini telah ditanamkan dalam tanda jiwa Xiaoyan selama lebih dari 2 tahun dan telah lama berasimilasi peringkatnya tidak tinggi. Jadi menyempurnakan api inti bumi King Lian hampir tidak menimbulkan bahaya bagi Xiaoyan. Setelah berhasil menyempurnakan api inti bumi King Lian, kekuatan Xiaoyan juga berhasil memasuki level Douzun bintang 5. Tentu saja, energi api aneh ini saja tidak cukup untuk meningkatkan dirinya 1 bintang di tahap Douzun. Alasan kenapa dia bisa melakukan ini adalah karena dia telah menelan api naga kemarahan angin tadi. Kali ini, Nalan Yanran akhirnya berhasil menembus petarung bintang 6. Namun, yang membuat Xiaoyan sedikit menyesal adalah Fen Jue masih gagal menembus level surga tingkat menengah, dan hanya bertahan di puncak level surga yang rendah. Energi yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan tingkat surga cukup besar, terlalu sulit bagi Fen Jue tingkat surga untuk menyelesaikan evolusi hanya dengan 2 api aneh yang berperingkat sangat rendah. Kita hanya bisa pergi ke Zhongzhou untuk menemukan api aneh tingkat tinggi itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin meningkatkan dengan api yang berbeda, dia mungkin hanya dapat menemukan 10 besar kebakaran yang aneh, tetapi kebakaran aneh tersebut mempunyai pemiliknya, atau sangat sulit ditemukan.
Xiao Yan membuka telapak tangannya, dan api cian gelap muncul dari telapak tangannya. Sekarang, ada 8 jenis api aneh di tubuhnya, dan api cian gelap yang tampak sederhana di depannya itu adalah api aneh baru yang lahir setelahnya, perpaduan 8 api. Api aneh ini dinamai olehnya sebagai api jantung fantasi teratai iblis. Karena ada beberapa api aneh lainnya, kekuatannya secara alami jauh lebih unggul dari api jantung fantasi 9 neter sebelumnya. Namun, dalam persepsi Xiao Yan, api baru itu menggabungkan 8 jenis api masih belum sebagus api setan teratai murni yang ia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Mungkin karena kekuatan Xiao Yan saat ini jauh lebih rendah dari kehidupan sebelumnya, atau mungkin karena jarak antara 3 api aneh pertama dan api aneh berikutnya terlalu besar, tapi dalam hati Xiao Yan, ini masuk akal, yang dia gabungkan peringkat tumpukan api alien tidak terlalu tinggi. Bahkan api dingin roh tulang tertinggi hanya berada di peringkat setelah ke-10. Namun, kekuatan dari 8 api pasti luar biasa. Jika digunakan untuk melemparkan Demon Fury Fire Lotus, bahkan keberadaan level suci petarung pun akan musnah dengan mudah. Tingkat Demonic Fury Fire Lotus ini, jika seseorang tidak berhati-hati, dia mungkin akan diledakkan sampai mati terlebih dahulu. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengambil kembali Demonic Lotus Fantasy Heart Fire, dia menemukan warna sian gelap. Masa, nyala api tiba-tiba menggeliat, dan kemudian, teratai api indah berwarna biru tua muncul di depan Xiao Yan. Teratai api perlahan mekar, dan akhirnya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan roset. Di atas teratai, seorang gadis kecil sedang berdiri, mata gelapnya yang berwarna cian dan cerdas, dia menatap Xiao Yan. Gadis kecil itu sangat kecil, tapi dilihat dari penampilannya, dia seharusnya berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia mengenakan gaun dengan api biru tua. Dia terlihat seperti peri dalam dongeng terbang, memeluk telapak tangan Xiao Yan, dan mengusap pipi kecilnya yang sangat halus ke telapak tangan itu, terlihat sangat manis. Melihat gadis kecil yang sangat imut itu, Xiao Yan juga sedikit terkejut. Dia tidak memiliki kesadaran untuk menjadi seorang ayah sekarang, tapi segera dia menyadari bahwa benda ini mungkin merupakan perpaduan dari 8 jenis api. Roh api dihasilkan kemudian. Xiao Yan juga dianggap ahli dalam bermain api. Dalam hal pemahaman tentang api aneh, tidak ada seorang pun di benua itu yang bisa menandinginya. Disebut roh api adalah apa? Api aneh adalah hal yang langka di dunia. Jika beberapa api aneh terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka akan melahirkan kecerdasan spiritualnya sendiri. Hal ini mirip dengan api hati yang jatuh dan api beracun yang dia taklukkan sebelumnya. Namun, kecerdasan spiritual dalam api alien semacam ini hanya berada pada tahap anak-anak, dan tindakan mereka juga mengandalkan naluri mereka sendiri. Hanya beberapa api alien yang lebih kuat yang dapat berpikir seperti orang biasa setelah memperoleh kecerdasan spiritual, seperti api iblis teratai murni yang dia sempurnakan di kehidupan sebelumnya dan api penelan kekosongan di klan jiwa. Setelah api aneh ini dimakan dan dimurnikan, ada kemungkinan besar mereka akan bermutasi dan melahirkan sesuatu seperti roh api. Namun, kemungkinan lahirnya roh api bisa dikatakan 1 dari 10.000, bahkan untuk Santo Murka Iblis di kehidupan sebelumnya, saya tidak memiliki benda ini, apalagi orang lain. Namun, roh api di tangan Xiao Yan agak istimewa. Meskipun beberapa api aneh yang dia sempurnakan memiliki kecerdasannya sendiri, api itu terhapus olehnya di awal proses pemurnian dari api di tubuhnya. Xiao Yan bereksperimen dan menemukan bahwa roh api ini cukup membantunya. Setidaknya kecepatan kondensasi Demonic Fury Fire Lotus jauh lebih cepat, dan kekuatan Demonic Fury Fire Lotus juga meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dikatakan bahwa roh api ini sangat membantunya. Kemunculan Ling meningkatkan efektivitas tempur Xiao Yan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun yang membuat Xiao Yan sedikit bingung adalah kenapa roh apinya bergambar Lolita. Saat bertarung di masa depan, apakah mungkin untuk mengorbankan seorang Lolita? Bukankah itu berarti kamu langsung yakin bahwa kamu adalah seorang pengendali Lolita? Tuan, tepat ketika Xiao Yan sedang berpikir acak, roh api itu memeluk lengan Xiao Yan dan mendengar tangisan yang sangat intim. Mendengar suara ini dengan sedikit rasa genit, Xiao Yan juga merasa sedikit tak berdaya. Dia menyentuh rambutnya dan berkata dengan lembut pada ekspresi yang sangat menikmatinya, "Lupakan, izinkan aku memberimu nama. Sebut saja Xiao Yao." Bagaimana dengan penamaan? Xiao Yan benar-benar tidak memiliki banyak bakat, jadi dia hanya bisa memilih satu secara acak,
tapi sepertinya roh api loli ini cukup puas dengan namanya sendiri, dia bahkan terbang mengelilingi Xiao Yan dengan penuh semangat. Tetapi pada saat ini, ular piton berwarna-warni yang menelan langit yang tersembunyi di balik lengan Xiao Yan tiba-tiba muncul. Ia menatap iblis kecil itu, matanya penuh permusuhan. Setan kecil itu juga merasa bahwa dia telah terprovokasi dan segera terbang mulai bertarung dengan ular piton berwarna-warni yang menelan langit. Kedua anak kecil ini baru saja mulai membangkitkan kecerdasannya, dan temperamen mereka mirip dengan anak-anak. Mereka berdua merasa sangat dekat dengan Xiao Yan. Itu seperti anak kecil yang permennya dirampok. Itu wajar. Kedua lelaki kecil itu sama-sama kuat, tetapi iblis kecil itu jelas lebih unggul. Bagaimanapun, dia juga dalam bentuk manusia. Dia memiliki dua tangan lebih banyak daripada ular piton penelan langit berwarna-warni. Keinginan ular piton penelan langit berwarna-warni tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya, dan iblis kecil itu adalah roh api yang aneh, dan racun ular piton penelan langit berwarna-warni tidak dapat membahayakannya sama sekali, jadi pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Setelah menundukkan ular piton berwarna-warni yang menelan langit, iblis kecil itu meletakkan tangannya di pinggul dan terlihat sombong. Sedangkan ular piton berwarna-warni yang menelan langit memandang Xiao Yan dengan menyedihkan, seolah menyalahkan Xiao Yan karena tidak membantunya. Mata piton penelan langit yang berwarna-warni membuat Xiao Yan terdiam. Dengan mentalitas menyaksikan kegembiraan dan tidak menganggapnya terlalu serius, dia dengan tegas menggali ke dalam naji, mengambil pil darinya dan melemparkannya ke ular piton langit menelan warna-warni. Pil itu adalah pil transformasi yang membuat monster tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Xiao Yan awalnya menyiapkannya untuk Ziyan, tapi sekarang Ziyan dapat berganti bentuk dengan bebas, jadi tidak diperlukan sama sekali. Sekarang bisa digunakan oleh ular piton penelan langit berwarna-warni. Melihat gerakan Xiao Yan, piton penelan langit berwarna-warni dengan cepat membuka mulutnya dan menangkap pil yang dilemparkan oleh Xiao Yan. Setelah menelan pil transformasi, tubuh piton penelan langit berwarna-warni juga menyala. Sosok mungil dan indah muncul di depan Xiao Yan. Setelah berubah wujud menjadi manusia, ular piton penelan langit berwarna-warni tersebut terlihat sangat mirip dengan Ratu Medusa. Dengan kata lain, dia adalah Ratu Medusa dalam wujud gadis. Ketika Xiao Yan melihat ini, iblis kecil itu berteriak manis, ukurannya menjadi mirip dengannya, dan memulai pertarungan sengit di depan Xiao Yan. Kali ini, iblis kecil itu tidak berada di atas angin. Kedua lelaki kecil itu bertarung tanpa henti, tanpa ada pemenang atau pecundang. Tepat ketika roh api alien hendak menggunakan kekuatan api alien terlepas dari etika bela diri, seseorang yang menonton dari samping Xiao Yan, yang memiliki pertunjukan bagus, mengambil tindakan tepat waktu untuk menghentikan tindakan iblis kecil itu. Hanya bercanda, dia akhirnya menaklukkan ular piton berwarna-warni yang menelan langit. Jika dia dibunuh oleh orang ini, dia akan melakukannya tidak punya tempat untuk menangis, jadi dia berencana untuk membunuh iblis kecil ini. Orang ini telah dilatih untuk menjadi orang suci yang bertarung. Pendekatan Xiao Yan yang jelas-jelas tidak berada di tengah membuat iblis kecil itu merajuk. Dia mendapatkan kembali bentuk aslinya dan duduk dengan marah di bahu Xiao Yan. Menurutnya, jika Xiao Yan tidak mencampur adukkannya, jika dia masuk, langit berwarna-warni menelan piton pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Ular piton berwarna-warni yang menelan langit melompat ke pelukan Xiao Yan dan mengusap kepalanya ke dada Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Jika dia masih dalam bentuk monster, ini akan sangat lucu, tapi sekarang dia dalam bentuk manusia tidak mengenakan pakaian apapun, dan ditambah dengan pesona yang melekat pada keluarga Medusa, tindakan intim seperti itu tidak diragukan lagi sangat mematikan. Tapi Xiao Yan kebal terhadap hal mematikan seperti ini. Belum lagi, Ziyan mengganggunya seperti ini ketika dia berada di keluarga Xiao, belum lagi proses pendidikan dari waktu ke waktu kekebalannya akan. Itu terlalu tinggi. Jadi dia segera menarik ular piton berwarna-warni yang menelan langit yang telah berubah menjadi bentuk manusia, dan mengenakan selapis pakaian padanya. Sambil mengambil pakaian itu, dia melihat ke arah Najil Li Ziyan. King Lin, peri medis kecil itu tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya berjalan semakin jauh di jalan tertentu yang tidak bisa kembali. Kecerdasan ular piton yang menelan langit berwarna-warni hampir sama dengan kecerdasan anak-anak, jadi dia tidak melakukannya. Tidak tahu pentingnya memakai pakaian, namun ketika dia mendengar Xiao Yan berulang kali memperingatkannya, namun dia tetap mengangguk patuh, karena hal pertama yang dia lihat ketika dia lahir adalah Xiao Yan, dan karena itu menyatu dengan tanda jiwa dan tanda jiwa.
Energi atribut api yang disampaikan oleh Xiao Yan, dia menjadikan Xiao Yan sebagai orang terdekat, dia pasti akan menerima apa yang dikatakan Xiao Yan tanpa syarat. Aku akan memanggilmu Xiao Cai mulai sekarang. Xiao Yan menyentuh pipi ular piton berwarna-warni yang menelan langit, dan memberinya nama acak namanya. Dia melihat penampilan Xiao Kai yang sangat mirip dengan Ratu Medusa, dan hatinya sedikit bergerak, dan bertanya, kamu seharusnya bisa berbicara sekarang, kan? Xiao Kai mengangguk ular piton pemakan langit, dia sudah memiliki dia dapat mengucapkan kata-kata manusia, tetapi karena jiwa Ratu Medusa ditekan, dia belum pernah memiliki kemampuan ini sebelumnya. Pada saat ini, dengan bantuan kekuatan pil transformasi, menelan langit berwarna-warni piton juga telah berhasil bertransformasi menjadi wujud manusia, dan secara alami Anda dapat berbicara. Dia membuka mulutnya, dan setelah beberapa saat, dia melontarkan dua kata sesekali, ayah. Ayah. Setelah mendengar suara ini, ekspresi Xiao Yan sangat indah. Apa yang terjadi dengan ayah ini? Gadis ini menganggap dirinya sebagai ayahnya. Ah, setan kecil di samping itu sedikit bingung ketika dia mendengar nama Xiao Kai. Dia mengerti banyak hal dalam sekejap. Pantas saja tuannya merawat gadis kecil itu dengan baik. Tidak, aku bukan ayahmu, aku tuanmu. Xiao Yan segera mengoreksinya. Dia tidak memiliki kesadaran untuk menjadi seorang ayah sekarang, apalagi dia tidak memiliki hubungan darah dengan gadis kecil ini. Meskipun dia bisa membuat Ratu Medusa memanggil diriku, ayah, juga merupakan pengalaman yang langka, tapi jika nama ini menyebar, aku pasti akan mendapat reputasi sebagai orang mesum. Meskipun Xiao Yan hampir menjadi mesum sekarang, tapi tidak peduli bagaimana Xiao Yan mengoreksinya, piton penelan langit berwarna-warni masih dengan keras kepala memanggil, ayah, yang membuatnya sangat terdiam. Pada akhirnya, dia hanya bisa meminta piton penelan langit berwarna-warni untuk kembali ke bentuk aslinya sebelum memasukkannya ke dalam lengan bajunya tidak ingin memiliki anak perempuan tambahan entah kenapa. Keluarlah, untungnya, ular piton penelan langit berwarna-warni cukup mendengarkan kata-katanya, dan kembali dengan patuh setelah hanya mengucapkan beberapa patah kata. Setelah menyingkirkan roh api aneh dan ular piton berwarna-warni yang menelan langit, Xiao Yan meninggalkan ruang kecil yang dibuka sementara. Pada saat ini, manusia ular masih tidak menyadari hilangnya Ratu Medusa, jadi masih ada orang di dekat pulau itu sangat sepi, dan Xiao Yan tidak terlalu lama tinggal di sini. Setelah meninggalkan gurun Tagor, dia bergegas menuju wilayah sudut hitam tanpa henti. Selama periode waktu ini, keluarga Xiao yang dipimpin oleh Xiao Zhan juga diam-diam pindah ke wilayah tanduk hitam di bawah komando King Lin. Dia tidak mengikutinya ke Universitas Kanaan, tetapi kembali ke klan Xiao dan menanganinya dengan hati-hati. Apa yang dijelaskan Xiao Yan sebelumnya. Kini hanya tersisa sekelompok orang di keluarga Xiao di kota Wutan yang dijadikan umpan, dan personel inti sebenarnya sudah lama dipindahkan ke keluarga Xiao. Setelah kembali ke klan Xiao, Xiao Yan menemukan tempat tersembunyi di markas klan Xiao dan membuka gulungan luar angkasa yang ditinggalkan oleh Yao Lao. Saat ini, sudah lama berlalu sejak Yao Lao pergi, lorong juga telah dibangun di pavilion Xingyun. Benar saja, setelah gulungan luar angkasa dibuka, lubang cacing luar angkasa muncul di depannya dengan lancar. Setelah membangun lorong luar angkasa, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi ke pavilion Xingyun, karena lubang cacing luar angkasa yang baru dibangun akan membutuhkan waktu untuk benar-benar stabil. Jika dia masuk dengan tergesa-gesa sekarang, itu mungkin menyebabkan lorong itu runtuh. Saat itu, Xiao Yan tidak menyangka bahwa orang-orang yang bahkan tidak sekuat Raja Pejuang ini bisa bertahan. Selain itu, Xiao Yan juga ingin menjemput peri medis kecil dan Ziyan yang masih berada di Canaan Colege. Awalnya, Suner berencana untuk pergi bersama Xiao Yan, sampai seorang lelaki tua bernama Ling Ying tiba-tiba muncul dan tertegun bersujud puluhan kali sebelum Suner menyerah, tapi sebelum pergi, dia dengan enggan mengatakan dia ingin mengantarnya pergi. Di markas besar klan Xiao, di aula kosong, lubang cacing ruang gelap digantung di tengah aula. Fluktuasi ruang yang dipancarkan darinya mengejutkan semua orang kecuali Xiao Yan, tapi belum pernah melihatnya. Mereka tidak menyangka Xiao Yan bisa menciptakannya. Kakak tertua, kakak kedua, setelah aku pergi, klan Xiao akan diserahkan kepadamu. Sebelum lubang cacing luar angkasa, Xiao Yan menoleh dan berkata kepada Xiao Ding dan Xiao Li, yang juga dipindahkan ke klan Xiao. Meskipun dengan kekuatannya saat ini secara alami meremehkan kekuatan di domain sudut hitam,
Tetapi dunia di bawah menara Universitas Kanaan agak terkait dengan Kaisar kuno Tuoshe, jadi tentu saja beberapa orang harus ditinggalkan di sini untuk menonton. Meskipun Hai Bodong tampak setia, dia selalu menjadi orang luar, jadi Xiao Yan menjaga Xiao Ding bersaudara. Mereka kebetulan memiliki keterampilan manajemen yang baik, dan mereka terlalu lemah sekarang, sehingga mereka dapat tumbuh dengan sumber daya dari wilayah sudut hitam up. Untuk berjaga-jaga, Xiao Yan juga menyimpan boneka yang dia sempurnakan sebelumnya. Boneka itu dimurnikan olehnya menggunakan mayat Mo Tianxing. Setelah diperkuat oleh Dan Lei, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai level Dosun. Itu sudah cukup untuk merajalela di domain sudut hitam ini dibawa ke pavilion Xingyun, tetapi selama periode ini, dia masih harus menjaga seluruh keluarga Xiao melalui lorong luar angkasa. Selanjutnya, kami akan melewati saluran luar angkasa ini terlebih dahulu. Setelah kami stabil di sana dan yakin tidak ada masalah, kami akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Setelah Xiao Yan memperingatkan lagi, dia berbalik untuk melihat ke arah Hai Bodong ke samping dan berkata, "Hai Lao, aku akan merepotkanmu untuk saat ini." Itu benar, Hai Bodong memandangi sekelompok gadis di sekitar Xiao Yan, mengangguk sambil tersenyum, dan berpikir, pantas saja aku mengirim kamu di sana sebelumnya. Kamu tidak bisa meremehkan wanita cantik manapun di sekitarmu. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki hobi yang istimewa. Tepat ketika Xiao Yan hendak memimpin orang ke saluran luar angkasa, suara tiba-tiba keluar dari lengan bajunya, lalu seekor ular kecil berwarna-warni tiba-tiba muncul dari sana, lalu berubah menjadi wujud seorang gadis kecil, memeluk pinggang Xiao Yan, dan berkata, "Ayah, aku lapar." Kata-kata keluar, hampir semua orang ketakutan di tempat. Mereka semua memandang Xiao Yan dengan kaget pada saat yang sama. Suner, yang menyelinap keluar dari canaan Colege untuk mengantar Xiao Yan dan yang lainnya pergi, tergagap. Xiao Yan, "Saudaraku, ini putrimu. Bagaimana aku bisa memiliki anak perempuan sebesar itu?" Xiao Yan berkata tanpa berkata-kata. Begitu kata-kata ini keluar, anggota keluarga perempuan baik-baik saja, tetapi laki-laki lain terlihat sedikit aneh. Xiao Ding dan Xiao Li diam-diam mengacungkan jempol pada Xiao Yan. Orang-orang salah. Hanya Hai pengecualian adalah Bodong. Ketika dia melihat penampilan Xiao Kai dengan jelas, dia sangat ketakutan hingga dia melarikan diri. Tampaknya disegel oleh Ratu Medusa selama beberapa dekade masih meninggalkan bayangan besar padanya. Setelah pavilion Xingyun menghibur Xiao Kai, Xiao Yan tidak berhenti lagi, dan membawa peri dokter kecil dan yang lainnya ke lubang cacing luar angkasa. Sementara Xiao Zhan dan anggota keluarga Xiao lainnya dia ditinggalkan di klan Xiao. Bagaimanapun juga, dia tidak memiliki kapal luar angkasa khusus sekarang. Masih tidak realistis bagi Xiao Zhan dan yang lainnya untuk dengan lancar melewati lorong luar angkasa dengan kekuatan Xiao Zhan dan yang lainnya. Meskipun Xiao Yan dapat melindungi orang lain dengan kekuatannya, itu agak terlalu merepotkan, belum lagi dia harus melindungi peri medis kecil dan yang lainnya selama penerbangan ini. Bagaimanapun, tidak perlu terburu-buru saat ini, jadi Xiao Yan berencana menunggu sampai Zhongzhou setelah membeli beberapa kapal luar angkasa kelas atas. Dia mengirim orang kembali ke klan Xiao untuk mengawal anggota keluarga Xiao lainnya ke sana. Bagi yang lain, ini adalah pertama kalinya mereka memasuki lorong luar angkasa semacam ini, jadi mereka penuh rasa ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitar mereka. Tapi Xiao Yan berbeda di kehidupan sebelumnya. Dia sering menggunakan lorong luar angkasa semacam ini dan pernah mengalaminya setelah beberapa kali badai luar angkasa. Dia tahu segalanya di sini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berbicara omong kosong, dia langsung menyebarkan kekuatan jiwanya, melindungi gadis-gadis lain di lapangan, dan memimpin mereka terbang dengan cepat menuju akhir lorong tanda jiwa ditinggalkan di setiap tubuh untuk menghindari terpisah karena kecelakaan di sepanjang jalan. Di bawah penerbangan penuh Xiao Yan, mereka terbang ke ujung lorong hanya dalam waktu sekitar 10 hari. Dengan kemampuan pemulihan keterampilan tingkat surga, konsumsinya bahkan tidak terlalu besar, dan ketika mereka melewati lingkaran perak pada saat itu, dunia baru muncul di depan mata semua orang. Apakah ini kekuatan yang diciptakan oleh Yao Lao? Sungguh aneh. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa dia sekarang berada di dalam sebuah negara merdeka. Di dalam ruang, namun tidak seperti ruang kecil yang dia buka sementara sebelumnya, ukuran ruang di depannya jauh lebih besar. Meski tidak sebaik ruang tempat 8 suku kuno berada,
namun tetap saja seukuran kota besar. Ruang ini seharusnya bukan buatan manusia, tetapi dihasilkan secara alami karena faktor medan, dan dia juga merasakan aura yang sangat mirip dengan penguasa Xuanzong sebelumnya dalam fluktuasi energi di sekitarnya mungkin telah ditempa dari sini. Nak, kamu akhirnya sampai di sini. Tidak lama setelah Xiaoyan dan yang lainnya melewati lubang cacing luar angkasa, sesosok tua juga muncul di depan Xiaoyan. Yao Lao lah yang memberikan gulungan luar angkasa kepada Xiaoyan. Ada seorang lelaki tua yang seumuran dengannya, mungkin teman Yao Lao pernah menyebutkannya, Tuan Feng. Guru, saat Xiaoyan melihat Yao Lao, dia juga memberi hormat. Orang tua, apakah ini murid yang kamu ambil di luar? Tuan Feng memandang Xiaoyan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia bisa merasakan aura di tubuh Xiaoyan sebenarnya lebih kuat darinya. Tapi penampilan orang ini masih terlihat seperti anak muda. Bakat ini, apakah agak terlalu menakutkan? Douzun bintang 5, lumayan. Yao Lao juga sedikit terkejut. Meskipun dia tahu bahwa selama Xiaoyan bisa memurnikan api dingin roh tulang, menerobos ke Douzun pasti akan menjadi suatu kepastian. Tapi itu adalah suatu kepastian, benar-benar mustahil untuk meningkat ke tingkat yang keterlaluan seperti itu. Tapi ketika dia memikirkan tentang terobosan Xiaoyan dari Douze ke Douzong dalam waktu 5 tahun, dia merasa sedikit lega. Orang tua, aku sedikit iri padamu. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Kamu dapat membuat syarat apapun yang kamu inginkan. Tuan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata murid, dia masih ada beberapa yang keberatan. Bagaimanapun, Han Feng telah belajar dari masa lalu. Tidak ada yang tahu apakah murid baru Yao Lao adalah serigala bermata putih yang baru, tapi sekarang tampaknya muridnya telah melampaui Han Feng yang tak terhitung jumlahnya, kali. Menurutku, cukup indah. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu memandang gadis-gadis di sekitar Xiaoyan dan bertanya, apakah ini? Oh, guru, mereka. Xiaoyan hanya berkata setelah memperkenalkan identitas peri medis kecil dan yang lainnya. Setelah mendengarkan perkenalan Xiaoyan, Yao Lao dan Feng Zun mau tidak mau menamparkan bibir mereka. Tidak hanya bakat anak ini yang menakutkan, dia bahkan menemukan pacar. Masing-masing lebih menakutkan dari yang lain, tubuh bencana yang beracun, ular hijau dengan 3 pupil bunga, ular piton berwarna-warni yang menelan langit, tak satu pun dari mereka yang jarang terlihat di dunia luar dalam 100 tahun, bocah ini telah menemui mereka semua. Dan Yao Lao tidak lupa bahwa pria ini juga memiliki kekasih masa kecil, yang memiliki darah klan kuno, memiliki status yang tinggi, dan memiliki rasa cinta yang mendalam pada Xiaoyan bersama-sama. Yao Lao percaya bahwa, dengan bakat si kecil ini, tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan pengakuan dari klan itu. Ngomong-ngomong, guru, ada satu hal lagi yang saya perlukan bantuan Anda, mengatur pikirannya dan menyusun apa yang ingin dia lakukan. Yao Lao diberitahu tentang kepindahan keluarga Xiao ke Paviliun Xingyun. Tentu saja ini tidak masalah. Aku akan mengatur seseorang untuk membantumu menangani masalah ini nanti, kata Yao Lao sambil tersenyum. Dan alasan mengapa dia bersedia kembali dan mengambil alih kekuatan ini adalah agar Xiaoyan tidak khawatir. Orang tua, dengan kamu sebagai muridku yang berharga, akan sulit bagi kita untuk kalah dalam konferensi Paviliun Xifang ini. Tuan Feng tiba-tiba teringat sesuatu, mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Konferensi Paviliun Xifang, apa itu? Ziyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, kekuatan yang kita dirikan disebut Paviliun Xingyun. Cukup terkenal di Zhongzhou, disebut Paviliun Xifang bersama dengan 3 faksi lainnya. Konferensi Paviliun Xifang diselenggarakan oleh Paviliun Xingyun kami dan 3 paviliun lainnya. Biarkan keempatnya dari kita generasi muda pasukan akan menentukan pemenangnya, Feng Zunze menjelaskan. Apakah hanya orang-orang dari Sifange yang bisa berpartisipasi dalam konferensi Sifange? Tentu saja tidak. Tidak ada batasan dalam konferensi Sifange, jadi anak-anak muda dari tempat lain di Zhongzhou sering datang ke sini, kami rekrut mereka. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sabar. Xiaoyan tentu saja dianggap sebagai generasi yang lebih muda, dan banyak dari orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi sebenarnya 1 putaran lebih tua darinya. Namun, agak sulit untuk berpartisipasi dengan kekuatannya saat ini. Lagi pula, mereka yang terkuat di tahun-tahun sebelumnya itu hanya seorang kaisar yang bertarung. Dengan kekuatan si kecil saat ini, dia benar-benar sedikit pengganggu. Mendengar ini, Tuan Feng juga senang.
Dengan level Xiaoyan saat ini, apalagi murid-murid itu, bahkan yang lain. Para Master Pavilion dari beberapa pavilion jauh lebih rendah darinya. Adapun kemampuan bertarungnya, dia adalah sosok yang bahkan bisa membuat Yao Lao memujinya saat Xiaoyan berpartisipasi. Apa yang disebut konferensi Pavilion Shifang pasti akan memukau seluruh penonton. Lupakan saja, aku tidak ingin bersaing untuk mendapatkan peringkat yang membosankan ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik dengan nama-nama palsu ini, apalagi, sekarang dia telah tiba di Zhongzhou, tentu saja, Anda harus berhati-hati. Jika Anda benar-benar bersinar di konferensi Pavilion Shifang, saya khawatir Hundair juga akan mengetahui bahwa dia telah datang ke Zhongzhou, dan saat itu, hari-hari baik Anda mungkin sudah berakhir. Kehidupan ini berbeda dengan kehidupan sebelumnya, di kehidupan sebelumnya dia sendirian dan tidak memiliki teman di sekitarnya. Namun sekarang, dia memiliki kekhawatiran di sekitarnya, sehingga beberapa hal secara alami tidak dapat berjalan sesuai keinginannya seperti di kehidupan sebelumnya, dalam rencana Xiaoyan, kecuali dia telah menembus ke level Fighting Saint, jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkan Hundair mengetahui informasi apapun tentang dia. Namun, apa yang disebutkan Yao Lao dan yang lainnya tentang konferensi Pavilion Shifang membuat Xiaoyan sadar. Sebuah rencana yang agak kasar perlahan-lahan terbentuk di benaknya. Jika dia bisa menyempurnakan rencana ini sepenuhnya, itu akan membawa konsekuensi yang besar tidak diragukan lagi sangat besar. Ngomong-ngomong, Guru, menurutku auramu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan merasakan aura di tubuh Yao Lao dan berkata dengan sedikit terkejut, di bawah tekanan terus-menerus dari teknik pemurnian Dewa 9 putaran alam jiwa juga meningkat dengan kecepatan yang sangat menakutkan, dan sekarang telah mencapai tahap akhir dari alam spiritual. Oleh karena itu, jika diperiksa dengan cermat, kekuatan spesifik Yao Lao saat ini dapat dirasakan. Haha. Setelah mengenal tubuh yang kamu sempurnakan untukku selama periode ini, kekuatanku tidak hanya kembali ke puncaknya, tapi juga meningkat. Akhir-akhir ini, selama proses latihan, aku bahkan merasa ingin menyentuh penghalang semi suci, saya pikir mungkin tidak lama lagi saya bisa melangkah ke dunia itu. Yao Lao mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Yao Lao tidak akan memakan waktu lama, setidaknya akan memakan waktu beberapa tahun. Lagi pula, penghalang antara Half Saint dan Daozun tidak begitu mudah menyeberang, tapi untungnya, dia sudah melewati jalan ini, jadi dia bisa memberikan bantuan kepada Tuan Xi. Xiaoyan menjentikkan jarinya ke cincin Yuhaina, dan kemudian sebuah gulungan yang tampak agak primitif muncul di telapak tangannya. Guru, saya menemukan ini di situs bersejarah di pegunungan Warcraft beberapa waktu lalu. Saya pikir itu seharusnya berguna kepadamu. Oh, Yao Lao mengambil gulungan itu, dan ketika dia membuka lipatannya dan melihat isinya dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kamu tahu, Yao Lao, meskipun dia adalah alkemis nomor 1 di Zhongzhou dan memiliki sifat yang luar biasa koleksi yang kaya, dia tidak memiliki keterampilan tingkat surga yang sebenarnya di tangannya. Dia juga tahu betapa berharganya benda ini. Dengan bantuan keterampilan tingkat surga ini, dia pasti bisa dipromosikan ke tingkat semi suci lebih cepat, tapi dia tidak menyangka Xiaoyan akan memberikannya begitu saja. Guru, Anda juga tahu situasi saya. Teknik ini tidak berguna bagi saya. Kebetulan guru berada pada saat kritis untuk mencapai alam semi suci. Memberikan benda ini kepada guru dapat dianggap sebagai penggunaan yang baik, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Keterampilan tingkat surga langka bagi orang lain, tetapi itu tidak berarti apa-apa baginya. Artinya, Naji dari kehidupan sebelumnya tidak terlahir kembali bersamanya di Pavilion Yun telah berubah menjadi latihan tingkat surga dan keterampilan bertarung yang serasi. Tentu saja, dia tidak akan terlalu boros. Yao Lao menepuk bahu Xiaoyan, merasa sedikit terharu di dalam hatinya. Dia tahu bahwa teknik yang diberikan Xiaoyan padanya pasti tidak diperoleh dari reruntuhan apa. Setidaknya murid magang ini tidak pernah kecewakan. Ngomong-ngomong, anak kecil, seberapa besar peningkatanmu setelah menyempurnakan api dingin roh tulang? Yao Lao tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Sekitar 2 bintang, Xiaoyan ragu-ragu dan berkata. Dia sudah menjadi Daozun ketika dia menyempurnakan api dingin roh tulang, dan dia menyempurnakannya bersama dengan api roh binatang yang baru. Namun,
Menurut tebakan sebelumnya dan efek peningkatan sebenarnya, 2 bintang seharusnya menjadi angka yang paling akurat. Ini sama bagusnya dengan yang kuharapkan. Yao Lao mengangguk, sepertinya dengan kekuatanmu saat ini, api aneh biasa tidak banyak berpengaruh pada peningkatanmu. Jika kamu ingin meningkat dengan cepat, kamu perlu mencari seseorang dengan peringkat yang lebih tinggi. Api aneh itu bisa digunakan. Mengenai hal ini, Xiao Yan secara alami tahu bahwa dia telah menelan api jantung bumi King Lian dan api naga kemarahan angin satu demi satu, dan hanya bisa meningkatkannya dengan 1 bintang bahkan jika dia tidak berlatih selama waktu itu, bahkan Xingdu yang satu itu mungkin tidak bisa menerobos. Lagi pula peringkat kedua api aneh ini memang terlalu rendah. Adapun api aneh di atas, kecuali api iblis teratai murni dan nomor 1 misterius dalam daftar, yang lainnya hampir dimiliki oleh pemiliknya. Meskipun Xiao Yan tidak keberatan menggunakan metode mengambilnya dengan paksa, tapi itu harus dilakukan. Hanya jika Anda memiliki kemampuan itu, lagi pula, banyak dari api aneh itu dikendalikan secara paksa oleh ras kuno. Saya kebetulan mengetahui sejenis api yang aneh, dan kebetulan itu termasuk dalam 10 besar api aneh. Yao Lao tersenyum dan berkata, itu adalah api 3000 api. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mendengar kata-kata asing ini, peri medis kecil dan yang lainnya juga sedikit terkejut. 3000 Yan Huo, yang bernama lengkap 3000 langit berbintang Yan Huo, menempati peringkat ke-9 dalam daftar api aneh. Peringkatnya lebih tinggi dari api dingin roh tulangku. Namun, jenis api ini lahir di ini sangat sulit ditemukan di langit berbintang, jadi dalam sejarah benua Doki, dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit orang yang memiliki jenis api aneh ini. Petik 2. Kedengarannya tidak berguna dengan nama yang begitu panjang. Kamu salah, karena 3000 api-api memiliki peringkat yang tinggi, tentu saja itu bukan hal yang biasa. Dikatakan bahwa jika kamu memurnikan 3000 api-api, kamu akan memiliki fisik yang aneh, bernama itu disebut tubuh 3000 bintang. Itu juga disebut tubuh abadi. Apakah itu berarti kamu tidak akan mati setelah memiliki tubuh seperti ini? Tidak terlalu berlebihan, hanya saja vitalitasnya akan lebih kuat, dan jika kamu terluka, selama itu bukan cedera yang fatal, kamu akan cepat pulih. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua, jika saya ingat dengan benar, 3000 nyala api sepertinya telah jatuh ke tangan Danta. Mungkinkah Anda ingin murid Anda pergi ke Danta untuk merampoknya? Tuan Feng tiba-tiba menyela pembicaraan mereka di antara mereka. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan dapat merebut 3000 api dari orang-orang di pagoda dan... Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun api 3000 api ditemukan oleh Danta, Danta tidak memiliki kemampuan untuk menundukkannya. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang dari Danta mengirimiku undangan untukku dan beberapa orang lain untuk melihat apakah kita bisa menaklukkan api aneh ini. Jika tidak, Danta akan mengirimkan kualifikasi untuk menaklukkan 3000 api ke konferensi dan berikutnya. Dengan keterampilan alkimia si kecil saat ini dan reputasi saya yakin Danta akan memberi Xiao Yan kesempatan, tetapi jika dia gagal, dia harus menunggu sampai waktu berikutnya. Ada pertemuan dan pertemuan dan berikutnya akan menjadi 10 bertahun-tahun kemudian. Anak kecil, jika kamu tidak ingin menunggu sampai 10 tahun kemudian, manfaatkan saja kesempatan ini. Aku mengerti. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan ada tatapan menyala-nyala di matanya. Dia bisa bahkan menundukkan api iblis teratai murni, tapi dia tidak mempercayainya. Bagaimana 3000 api ini bisa mengalahkannya? Xiao Yan dan yang lainnya tidak diragukan lagi membuat seluruh paviliun kejatuhan bintang sedikit hidup, terutama setelah identitas Tuan Muda Xiao Yan diumumkan sudah lebih dari setengah tahun sejak Yao Lao kembali ke posisinya sebagai Master Pavilion. Dia sering mengatakan kepada orang lain bahwa dia memiliki murid yang sedang berlatih di luar. Oleh karena itu, semua orang sangat penasaran dengan murid pribadi Yao Yao ini. Dan Xiao Yan juga berhubungan dengan murid Pavilion Xingyun lainnya, dan dia menunjukkan kekuatan puncak Dou Huang dengan tepat. Kehati-hatian yang selalu berada di ambang bahaya membuatnya tidak ingin mengekspos dirinya kepada orang lain terlalu dini, bahkan Yao Lao tidak tahu seberapa kuat Xiao Yan sekarang. Meskipun Pavilion Xingyun adalah kekuatan yang didirikan oleh Yao Lao, mata-mata yang dikirim oleh kekuatan lain tidak cukup untuk melindunginya. Oleh karena itu, makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi Xiao Yan di Pavilion Xingyun masih cukup sederhana adalah orang seperti itu,
tapi dia tidak tahu namanya atau seperti apa rupanya. Bahkan orang-orang yang pernah berhubungan dengannya diam-diam telah dicuci otak olehnya, dan kesan mereka terhadapnya menjadi agak kabur. Yang lain tidak bisa berkata-kata tentang pendekatan Xiaoyan yang terlalu hati-hati, tetapi atas permintaan kuat Xiaoyan, mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Ziyan dan yang lainnya juga menetap di paviliun Xingyun. Karena hubungan Xiaoyan, mereka secara alami menjadi murid elit naik ke level Douling, sementara King Lin mencapai puncak Do Huang dan bekerja keras untuk maju menuju Do Huang. Hanya Ziyan yang masih berada di level Do Huang, tetapi karena fisik dan kekuatannya sendiri, hampir tidak ada seorang pun di antara Do Huang yang dapat menandinginya, dan karena itu, dia telah menjadi kakak perempuan di paviliun Xingyun menghabiskan sepanjang malam berlatih dengan sekelompok murid, dan akhirnya menghajar mereka semua hingga jatuh dengan kekuatan anehnya sendiri. Di antara mereka, orang yang bertahan paling lama adalah seorang gadis bernama Mu Qingluan. Dia adalah murid Master Feng. Dia agak tidak senang dengan Xiaoyan, yang entah kenapa telah merebut posisi Master Paviliun Muda, dan Ziyan adalah orangnya. Xiaoyan yang dibawa ke sini begitu sombong dan mendominasi, yang tentu saja menimbulkan ketidakpuasannya, tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia dikalahkan dengan mudah oleh Ziyan pada akhirnya. Meskipun dia juga memiliki fisik monster, dia tidak diragukan lagi jauh lebih rendah dari naga kuno Taixu. Meskipun Ziyan belum menerima warisan dari klan naga kuno Taixu, tidak menjadi masalah untuk menghadapi Mu Qingluan dengan kekuatannya sendiri yang kuat. Terakhir kali Ziyan bahkan mendorong Mu Qingluan ke tanah dan memukulnya dengan keras, yang membuat gadis kecil itu menangis. Pada akhirnya, Xiaoyan lah yang datang untuk menghiburnya. Setelah sekelompok orang menetap di paviliun Xingyun, Ziyan dan peri medis kecil terjerat dengan Xiaoyan. Seperti kata pepatah, sedikit perpisahan lebih baik daripada pernikahan baru. Tentu saja, Xiaoyan tahu apa yang dimiliki kedua gadis kecil itu dalam pikiran. Dalam keputusasaan, dia hanya mereka dipaksa untuk saling membunuh dua kali dan menyiksa mereka berdua sampai mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Itu berhenti untuk sementara, tetapi dengan keutamaan keduanya menyembuhkan bekas luka dan melupakan rasa sakitnya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali lagi. Faktanya, Xiaoyan tidak menentang kehidupan tidur bersama seperti ini, dan bahkan sangat menikmatinya, terutama saat memegang tubuh Ziyan dan peri medis kecil, dia juga bisa merasakan kehangatan yang tidak dia rasakan, miliki di kehidupan sebelumnya. Namun sekarang dia masih perlu memfokuskan seluruh energinya untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia memanjakan dirinya di tanah yang lembut seperti ini, dia takut ketika Hun Dyer menemukannya, dia tidak akan mampu bersaing dengannya. Oleh karena itu, setelah tinggal di paviliun Xingyun selama sebulan, dia memutuskan untuk keluar dan berlatih sementara waktu. Setelah akhirnya tiba di Zhongzhou, dia tentu saja tidak akan gemetar ketakutan di tempat seperti itu. Adapun apa yang dikatakan Yao Lao sebelumnya tentang 3000 api, menurut Yao Lao, dia harus menunggu hingga setengah tahun sebelum berangkat ke pagoda dan Xiao Yanze ingin menggunakan 6 bulan ini untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Adapun keluarga Xiao dan lainnya yang kemudian diangkut dari klan Xiao, mereka ditempatkan di kota dalam pengaruh paviliun Xingyun di bawah pengaturan Yao Lao. Xiaoyan juga secara pribadi membuat jalan kecil di sana, sehingga jika terjadi kesalahan, dia bisa segera melarikan diri dari sana. Pengaturan Xiaoyan membuat para tetua lainnya merasa sedikit terdiam. Bagaimana saya mengatakannya, pengaturannya memang sangat teliti, tetapi mereka tampaknya siap menghadapi krisis genosida HAL, tapi pengaturan Tuan Muda Paviliun jelas tidak berdasar, bukan? Setelah menetap di keluarga Xiao, Xiaoyan berangkat meninggalkan paviliun Xingyun. Dia tidak membawa Ziyan dan yang lainnya bersamanya, tetapi hanya membawa piton penelan langit 7 warna yang telah kembali ke bentuk aslinya. Piton penelan langit 7 warna saat ini bukanlah namanya Xiao Kai, tapi King Lin dan yang lainnya memberinya nama yang menurut Xiao Yan sangat norak, Kai Lin. Benar-benar langkah yang tidak berdaya untuk membawa pria ini bersamanya. Karena dia telah menyerap energi atribut api yang disediakan oleh Xiao Yan untuk waktu yang lama, pria kecil ini menjadi pilih-pilih makanan. Bahkan jika dia diberi benda lain dengan energi atribut api murni, dia akan melakukannya. Mereka tidak bahagia lagi, jadi Xiaoyan tidak punya pilihan selain membawanya bersamanya. Tepat setelah meninggalkan paviliun Xingyun, iblis kecil itu keluar dari tubuh Xiaoyan. Karena perintah ketat Xiaoyan sebelumnya,
dia bersembunyi di tubuh Xiao Yan dan tidak mengungkapkan keberadaannya di depan orang lain. Merasakan bahwa tidak ada siapapun di tempat lain, dia segera muncul dan membisikkan sesuatu ke telinga Xiao Yan. Sepertinya periode waktu ini memang membuatnya tercekik. Tuan, bukankah kamu mengatakan kamu ingin menemukan api aneh lainnya sebelumnya? Saya dapat membantumu. Setan kecil itu duduk di bahu Xiao Yan, menggoyangkan betisnya, dan berkata dengan bangga, iblis kecil itu dapat merasakan api aneh lainnya. Oh, tanda tanya petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut, tapi setelah memikirkannya, itu normal. Bagaimanapun, api alien memiliki kemampuan untuk merasakan satu sama lain, dan iblis kecil, sebagai roh api alien, memiliki dengan 8 jenis api, kemampuan penginderaan ini secara alami diperkuat berkali-kali. Tidak mengherankan jika ia dapat merasakan lokasi kebakaran aneh lainnya. Namun, seperti yang diharapkan Xiao Yan sebelumnya, hampir semua kebakaran aneh di daftar teratas memiliki pemiliknya. Bahkan jika dia menemukannya, dia hanya bisa menatap. Jadi setelah bekerja selama beberapa bulan, Xiao Yan hanya menemukan 2 kebakaran aneh itu, api Xuanhuang dan api Yin Yang, hampir berada di peringkat terbawah. Peningkatan yang dihasilkan dengan menyempurnakan kedua api ini ke Xiao Yan juga sangat kecil. Selain itu, latihan keras Xiao Yan dalam beberapa bulan terakhir baru saja mencapai level Douzun bintang 6 disebabkan oleh kerja keras Xiao Yan sendiri. Satu-satunya hal yang baik adalah setelah memurnikan 2 api aneh ini, Fen Jue berevolusi ke surga tingkat menengah dengan susah payah. Pada titik ini, hanya ada 4 api aneh yang tersisa setelah peringkat ke-10 dalam daftar api aneh yang belum disempurnakan oleh Xiao Yan. Bahkan jika beberapa api aneh ini dapat diperoleh oleh Xiao Yan, peningkatan yang akan dihasilkannya tidak akan banyak, jadi Xiao Yan harus fokus pada hal lain. Ketika Xiao Yan sedang melakukan perjalanan di pegunungan Fenglei, konferensi Sifange yang diselenggarakan bersama oleh Sifange juga dimulai. Alamat konferensi Sifange ini dipilih oleh Wan Jiange, sehingga orang-orang dari Paviliun Sifang juga tiba di Paviliun Wanjiang, lokasi seleksi lebih awal untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Tetapi tepat ketika konferensi Paviliun Sifang akan dimulai, Yang Mulia Lei, penguasa Paviliun Fenglei, menerima berita dan langsung mengumumkan bahwa konferensi tersebut akan dikalahkan ketika pria terkenal ini setelah melihat situasi di rumah dengan jelas, Douzun yang sudah lama kuat menjadi sangat marah hingga dia muntah darah dan pingsan. Alasan mengapa Paviliun Fenglei mereka begitu terkenal di daratan adalah karena kekuatan angin dan gunturnya yang unik. Jika Anda ingin memiliki kekuatan angin dan guntur di tubuh Anda harus mengandalkan kekuatan langit dan bumi dunia luar. Pegunungan Fenglei tempat markas besar Paviliun Fenglei berada memiliki efek mengumpulkan kekuatan angin dan guntur karena faktor medannya yang unik. Untuk meningkatkan efek ini, mereka juga menanam sejenis pohon yang mengandung kekuatan guntur di seluruh wilayahnya pegunungan, belum lagi konon markas besar Paviliun Fenglei juga memiliki menara Tianlei yang dibentuk oleh kekuatan guntur. Tapi sekarang, apakah itu pegunungan Fenglei, pepohonan, atau menara Tianlei, kekuatan angin dan guntur telah hilang sama sekali, apalagi inventaris keterampilan bertarung dan koleksi di markas besar Paviliun Fenglei, material dan tanah dijarah. Bagaimana hal ini bisa membuat mereka tidak marah? Mereka tidak menyangka ada pencuri kecil yang berani memukul kepala mereka, dan mereka tidak tahu metode apa yang digunakan untuk menghilangkan kekuatan angin dan guntur di pegunungan Fenglei itu sendiri Paviliun Fenglei. Meskipun mereka memiliki cara lain untuk menarik kekuatan angin dan guntur, metode itu jelas kurang efisien dibandingkan ini. Segera setelah Lord Lei bangun, dia menerima laporan bahwa fenomena yang sama telah terjadi di 3 paviliun cabang lainnya. Yang lebih membuat mereka takut adalah selama proses ini, tidak ada yang menemukan tanda-tanda apapun, bintang Douzong yang bertanggung jawab atas 3 cabang, dan mereka bahkan tidak menyadarinya, yang cukup untuk membuktikan bahwa orang yang mengambil tindakan setidaknya harus setingkat Douzon. Periksa untukku. Yang Mulia Lei menunggu lama sebelum dia pulih, dan meraung dengan marah, tidak peduli siapa itu, selama aku mengetahuinya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Semua ini terjadi, pelakunya, Xiao Yan, sedang melihat-lihat koleksi yang dia rampas dari Paviliun Fenglei. Tentu saja, dia menerima semua harta seperti materi surgawi dan harta duniawi, mereka hampir semuanya sampah. Hanya ada 3, tubuh hantu 1000 guntur hampir tidak berguna, tetapi dia memiliki keterampilan bertarung yang lebih kuat, jadi dia tidak menyukainya sama sekali.
Itu sekumpulan sampah. Ia memiliki keutamaan yang sama dengan kekuatan angin dan guntur. Lupakan saja, aku akan mengemas semuanya dan memberikannya kepada saudara keduaku nanti. Dia seharusnya bisa menggunakannya, menggelengkan kepalanya dan meletakkan gulungan itu di paviliun angin dan guntur. Setelah menelan semua kekuatan angin dan guntur, dia melemparkannya ke sudut Naji. Alasan mengapa semua kekuatan angin dan guntur di paviliun Fenglei menghilang adalah karena Xiao Yan menggunakan tangan penelan jiwa naga hitam untuk menelan semuanya menyerap kekuatan guntur ke dalam miliknya. Efek penggunaannya, dan paviliun Fenglei kebetulan merupakan sekte yang terkenal dengan kekuatan guntur, jadi dia langsung menelan semua kekuatan angin dan guntur di tempat paviliun Fenglei berada. Sangat disayangkan setelah dia melahap semua kekuatan angin dan petir yang terkumpul di paviliun Fenglei selama ratusan tahun, dia hanya mencapai puncak Douzun bintang 6, yang membuatnya sedikit mengutuk. Tidak ada gunanya paviliun Fenglei. Kekuatan guntur selama ratusan tahun, tidak sekuat energi beberapa ramuan kelas 8 yang bisa saya saring. Jika orang-orang di paviliun Fenglei tahu bahwa Xiao Yan telah menelan semua kekuatan angin dan guntur di pegunungan Fenglei, mereka tidak akan puas. Jika demikian, saya khawatir saya akan muntah seteguk darah karena depresi. Hanya ada 3 bulan tersisa sebelum kata Yao Lao dalam 3 bulan ini, dengan bakatnya dan teknik Burning Jue yang telah berevolusi ke surga tingkat menengah, seharusnya tidak ada masalah dalam menerobos ke Douzun bintang 7, sedangkan untuk Douzun bintang 8, itu tidak mungkin. Jadi jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, Anda hanya dapat memulai dari tempat lain. Menurut pemikiran Xiao Yan saat ini, jika dia ingin segera meningkatkan kekuatannya, selain mendapatkan keberuntungan dan menghadapi 10 api aneh, hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah meningkatkan tubuh iblis kekosongan bebas ember, dan yang lainnya adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Metode pertama secara otomatis ditolak oleh Xiao Yan. Dengan kekuatannya saat ini, sangat bagus untuk bisa mengolah tubuh iblis ember void ke tahap awal dalam waktu singkat, meskipun jika dia melepaskan darah energi jahat di tubuhnya, dia seharusnya bisa meningkat lagi, tapi cara itu terlalu berbahaya, jadi Xiao Yan hanya bisa memilih cara kedua. Kekuatan jiwa Xiao Yan kini telah mencapai tahap akhir dari alam spiritual, dan bahkan mendekati kesempurnaan alam spiritual. Kecepatan ini sudah sangat menakutkan. Bagaimanapun, meskipun teknik pemurnian Dewa 9 putarannya berbahaya, itu adalah teknik budidaya jiwa tingkat surga yang nyata. Dalam hal bonus pelatihan saja, saya khawatir hanya sedikit di benua Doki yang bisa menandinginya. Dari segi kekuatan jiwa saja, bisa dikatakan Xiao Yan saat ini tidak memiliki saingan di kalangan alkemis kelas 8. Namun, Xiao Yan jelas tidak akan puas dengan pencapaian ini. Jika berada di alam surga, itu juga akan membawa peningkatan besar pada efektivitas tempurnya. Namun peningkatan kekuatan jiwa jauh lebih sulit daripada semangat juang. Jika tidak ada metode budidaya jiwa khusus, Douzun biasa bahkan mungkin tidak mencapai alam spiritual, apalagi berkultivasi ke alam spiritual akhir seperti Xiao Yan. Perkiraan Yan, bahkan dengan bantuan seni pemurnian Dewa 9 putaran, akan membutuhkan banyak waktu untuk mengembangkan kekuatan jiwa ke alam surga. Tentu saja, itu dalam keadaan normal. Tindakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa dengan cepat melalui metode lain tidak termasuk dalam kategori ini. Kebetulan Xiao Yan mengetahui banyak cara untuk meningkatkan kekuatan jiwa menginjakkan kaki di Dou Di sebagai eksistensi level, pengalamannya jauh lebih rendah daripada Yao Lao. Di masa lalu, dia hanya dibatasi oleh batasan geografis di Kekaisaran Jiama dan tidak dapat mengerahkan kemampuannya sepenuhnya memancing di air setelah tiba di Zhongsu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang jauh. Dengan ingatan akan kehidupan sebelumnya, dia dapat dengan jelas mengingat bahwa ada cabang istana jiwa di sana, dan di dalamnya, ada kekuatan yang cukup bagi jiwanya untuk menerobos surga, ranah. Sayang, dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit untuk menghancurkan aula cabang ini. Anggap saja itu mengumpulkan bunga. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam, dengan lembut menaruhnya di tubuhnya, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju aula cabang. Di wilayah barat Zhongsu, di kota Hades, di sebuah lembah yang diselimuti kabut hitam, sebuah istana hitam besar dengan skala beberapa ratus kaki terletak di lembah tersebut. Suasana di sekitar lembah sangat sunyi, begitu sunyi bahkan membuat orang merasa menyeramkan, dan di seluruh benua Doki, hanya satu kekuatan yang dapat memiliki suasana aneh, dan ini adalah aula cabang yang didirikan oleh istana jiwa di sini. Hanya saja skala aula cabang ini tidak terlalu besar.
Bagaimanapun, ini hanyalah tempat yang relatif terpencil di Zhongzhou, dan ini bukan tempat yang penting, jadi hanya ada 2 orang kuat di tingkat Daozun yang mengambil alih. Namun, meskipun itu adalah konfigurasi terendah, dan itu cukup untuk melenyapkan beberapa kekuatan teratas di Zhongzhou. Di Istana Hitam besar ini, ada rantai yang tak terhitung jumlahnya terbungkus kabut hitam menyebar, dan beberapa sosok transparan samar-samar terlihat samar-samar di kabut hitam. Jika Anda memiliki pengetahuan, ketika orang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan sangat terkejut temukan bahwa ini sebenarnya adalah tubuh jiwa. Istana jiwa selalu terkenal di daratan karena memanen tubuh jiwa, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa apa yang disebut pelindung istana jiwa yang digunakan oleh istana jiwa untuk memburu tubuh jiwa sebenarnya adalah tubuh jiwa. Banyak dari mereka bahkan ditangkap oleh istana jiwa, dan memilih untuk bergabung dengan istana jiwa dan bekerja untuk mereka agar dapat bertahan hidup. Penghalang spasial, itu masih merupakan hal lama, bukan hal baru. Xiao Yan berdiri di tengah kabut hitam, menatap langit yang agak terdistorsi, menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu melambaikan telapak tangannya dengan lembut, menutupi seluruh penghalang tak terlihat. Lembah itu menghilang dengan tenang, digantikan oleh penghalang ruang yang diciptakan oleh Xiao Yan sendiri. Dengan pencapaian kekuatan ruang oleh Xiao Yan, bahkan keberadaan tingkat semi-suci akan membutuhkan sejumlah waktu untuk menerobos blokade ruang yang telah dia atur, apalagi yang lain blokade ruang angkasa yang dilakukan oleh Xiao Yan selama masa kejayaannya, hanya beberapa orang di seluruh benua Doqi yang mampu memecahkannya. 9 revolusi teknik pemurnian dewa, pemurnian menara dewa. Setelah menutup ruang di sekitarnya, Xiao Yan juga duduk bersila dan membentuk segel tangan. Kekuatan jiwa yang besar melonjak dari tengah alisnya, dan akhirnya terbentuk langit. Sebuah menara transparan besar berukuran ratusan kaki akhirnya menyelimuti seluruh istana hitam. Ini adalah menara pemurnian dewa yang awalnya menyempurnakan Hun Mo Liseng. Tapi kali ini, menara pemurnian dewa yang digunakan oleh Xiao Yan 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatan dangkalnya sekarang lebih dari 1 tingkat lebih kuat dari sebelumnya, belum lagi peningkatan kekuatan jiwa. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bahkan puncak biasa Daozun akan kesulitan untuk menolak menara pemurnian dewa, apalagi orang-orang yang bahkan tidak memiliki Tianzun. Setelah mengatur menara pemurnian dewa, Xiao Yan tidak berhenti. Dengan sedikit gerakan jari-jarinya, titik-titik cahaya melayang keluar, dan akhirnya formasi besar dan sangat misterius terbentuk di udara perlahan jatuh, dan akhirnya menyatu dengan tanah tanpa suara. Formasi ini, yang terlihat luar biasa di permukaan, tentu saja bukanlah hal biasa. Dahulu kala, kekuatan formasi ini cukup untuk menakuti siapapun yang melihatnya formasi pemurnian surga kuno. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sangatlah mustahil untuk menampilkan formasi pemurnian surga kuno yang sebenarnya. Bahkan sebagian kecil dari formasi yang dia buat sekarang dipotong oleh Xiao Yan sendiri, meskipun kekuatannya melemah berkali-kali, mudah untuk menangani aula cabang kecil ini. Faktanya, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sangat mudah untuk menghancurkan aula cabang ini bahkan tanpa menggunakan formasi pemurnian surga kuno dan menara pemurnian dewa. Dia juga telah memasang penghalang ruang di sekitarnya, jadi tidak ada yang akan melarikan diri. Namun, selama pertempuran terjadi, pasti akan ada beberapa jejak pertempuran tersebut, dan jika Hundaer dibuat memperhatikan situasi di sini, cukup menggunakan petunjuk ini untuk mengetahui bahwa orang yang melakukannya adalah Xiao Yan. Oleh karena itu, demi keselamatan, Xiao Yan mengadopsi metode khusus ini meskipun prosesnya agak lama, pasti tidak akan ada kecelakaan. Bahkan jika dia gagal karena beberapa perubahan di tengah, keberadaannya tidak akan terungkap semuanya. Dari awal, pada akhirnya, dia tidak pernah benar-benar mengambil tindakan. Setelah menara pemurnian dewa dan formasi pemurnian surga kuno disusun, Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah beristirahat sebentar, dia perlahan mengaktifkannya. Hanya kali ini, menara pemurnian dewa bangkit dan api jantung yang jatuh, ada juga fluoresensi lavender. Fluoresensi ungu ini sangat lemah, dan bahkan sulit untuk mendeteksi keberadaannya ketika bercampur di udara. Namun, keberadaannya cukup untuk membuat semua orang di aula cabang ini berada dalam krisis yang fatal. Racun dilepaskan. 2 bagian asli dari Purel Lotus Dimension, satu adalah formasi pemurnian surga kuno, dan yang lainnya adalah kabut langit mimpi buruk. Namun, Xiao Yan tidak mewarisi kabut langit mimpi buruk dianggap sebagai versi kelas bawah. Nightmare Tianwu,
Dan seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, racun yang dikeluarkan oleh Nether Poison Fire menjadi semakin kuat. Terus terang, jika Xiaoyan ingin menyerang sebuah kerajaan besar sekarang, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia hanya perlu menyebarkan racun dari Nether Poison Fire, yang cukup untuk membuat semua orang di kerajaan besar itu menyerang. Hanya dalam beberapa menit, semuanya terkorosi menjadi kerangka. Tentu saja, jika Anda lebih kuat dari Douzun bintang 5 atau memiliki materi surgawi khusus, harta duniawi, atau api aneh, bukan tidak mungkin untuk menahan api beracun dari dunia bawah, tetapi hal semacam ini jelas bukan sebuah cabang, Allah mungkin memilikinya. Untuk amannya, Xiaoyan tidak mengerahkan seluruh daya tembaknya seperti yang dia lakukan sebelum menyempurnakan Hun Moli. Sebaliknya, dia menyimpannya dalam bentuk berkekuatan sangat rendah dan kemudian secara perlahan dan bertahap meningkatkan kekuatannya. Pendekatan ini juga hal ini biasa dikenal dengan merebus katak dalam air hangat. Selama proses ini, musuh tidak akan menyadari adanya sesuatu yang aneh di sekitar mereka, dan pada saat mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Dengan rangkaian operasi ini, belum lagi yang terkuat di aula cabang hanya 2 Douzun bintang 3 dan 4. Bahkan jika ada Douzun tingkat puncak, mereka dapat dipukuli sampai mati oleh operasi Xiaoyan. Sampai kematiannya, dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Bahkan jika Xiaoyan telah mempersiapkan diri dengan baik, metodenya saja sudah cukup untuk menjebak seorang semi-saint di dalam. Meskipun dia tidak akan terjebak untuk waktu yang lama, mengingat kekuatannya, sungguh luar biasa bisa melakukan ini. Pada saat ini, para penjaga di aula cabang ini masih tidak memperhatikan pergerakan dunia luar. Ketika mereka tidak melakukan tugas, para penjaga ini bersembunyi di aula besar ini, mengisi kembali kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, mereka juga merupakan raga jiwa. Jika tidak diisi ulang dalam waktu yang lama, mereka akan cepat jatuh ke dalam kelemahan, bahkan tertidur atau menghilang. Sumber kekuatan mereka adalah tubuh jiwa lain yang ditangkap. Tubuh jiwa ini seperti hewan ternak di penangkaran. Selama kekuatan jiwa penjaga ini tidak mencukupi, kekuatan dapat diambil dari mereka, kecuali beberapa jiwa yang sangat berharga tubuh diperlakukan seperti ini. Jika ada beberapa penjaga yang berkinerja baik, mereka bahkan dapat memilih salah satu jiwa yang ditangkap untuk dimakan secara langsung. Penjaga tingkat surga di istana jiwa pada dasarnya dipromosikan dengan cara ini dan bahkan Tianzun bukan lagi tubuh jiwa. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari pelindung ini, jadi tentu saja mereka tidak perlu menyerap kekuatan jiwa. Tetapi hari ini, ketika para penjaga ini bersiap untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka menemukan bahwa tampaknya tubuh jiwa yang terkunci jauh lebih sedikit. Tepat ketika mereka merasa gelisah dan siap untuk melapor, mereka terkejut melihat rantai jiwa dikunci oleh warna hitam rantai. Tubuh jiwa tempat mereka tinggal benar-benar menguap di bawah hidung mereka. Apa yang terjadi? Pergi dan beritahu yang lebih tua. Kedua penjaga yang menyaksikan adegan ini dengan cepat ingin melaporkan berita tersebut, tetapi mereka baru saja berbalik, dan salah satu dari mereka seperti jiwa sebelumnya tubuhnya tiba-tiba menguap, dan dia bahkan tidak sempat berteriak. Melihat ini, pelindung lainnya juga merasa tidak nyaman di hatinya. Di dunia luar, Xiaoyan, yang sedang duduk bersila di puncak gunung, merasakan energi jiwa datang dari menara pemurnian dewa, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, atau pelindung, mereka sendiri adalah energi jiwa yang sangat murni, dan mereka hanya perlu dimurnikan dengan api jiwa, yang cukup untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, belum lagi ada pesta yang lebih besar menunggu Xiao di bawah aula cabang ini, peradangan. Setelah sebagian besar penjaga di istana jiwa dibakar secara paksa, kedua Douzun yang ditempatkan di aula cabang akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Mereka segera mengeluarkan sejumlah slip giok luar angkasa dan menghancurkannya. Mereka secara alami juga memiliki sarana untuk meminta bantuan dari orang kuat lainnya di istana jiwa. Namun yang mengejutkan mereka adalah ketika slip giok luar angkasa dihancurkan, tidak ada saluran luar angkasa yang muncul. Fluktuasi ruang pada slip giok menyebar begitu saja dan kemudian menghilang tanpa jejak. Sialan, ini adalah blokade luar angkasa. Kedua pahlawan istana jiwa berlari dengan cepat dan melihat bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan. Jelas bahwa seseorang telah memblokir ruang di sekitarnya, yang mencegah slip giok yang mereka cari bantuan kekuatan ruang di. Ayo kita bertindak bersama. Kedua Douzun saling memandang dan mengerahkan energi bertarung di tubuh mereka pada saat yang sama.
Mereka tahu betul bahwa hanya dengan memecahkan kunci ruang di sekitar mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi tepat ketika mereka hendak mengaktifkan energi bertarung di tubuh mereka, tetapi ternyata semangat juang di tubuh mereka sebenarnya sangat sedikit yang tersisa. Menyadari situasi di dalam tubuh, kedua tetua ini, yang dianggap memiliki status tertentu di Istana Jiwa, juga memiliki ekspresi panik di wajah mereka. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menggunakan teknik mereka tidak mendapatkan respon apapun, seolah-olah energi di dalam tubuh adalah semangat juang menghilang tanpa jejak saat ini. Apa yang terjadi? Dan ini hanyalah langkah pertama. Tidak lama setelah mereka menyadari bahwa semangat juang menghilang, mereka terkejut saat mengetahui bahwa tubuh mereka tidak dapat lagi bergerak. Ini adalah efek dari neurotoksin dari Nether Poison Fire, dan seterusnya sesaat setelah tubuh mereka menegang, api jiwa tak kasat mata muncul dari tubuh kedua Dozun, menyempurnakan jiwa mereka sepenuhnya. Kekuatan kedua Dozun ini jauh lebih kuat dari pelindung lainnya, sehingga keduanya bertahan lebih lama, tentu saja hanya ada sedikit, dan ketika jiwa mereka dihancurkan sepenuhnya oleh menara pemurnian dewa, setelah menjadi halus, tubuh Xiao Yan juga muncul di aula cabang ini. Dia melihat mayat kedua Dozun dan terkekeh. Lalu dia dengan lembut menepuk dahi mereka dengan telapak tangannya dan menyuntikkan tanda jiwa ke tubuh mereka. Tiba-tiba, dua mayat yang telah kehilangan warna kehidupan itu dia membuka matanya lagi, dan ada vitalitas di matanya yang kosong lagi. Ini adalah cara pembuatan boneka yang disebut boneka manusia. Ini mirip dengan boneka iblis surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah boneka biasa tidak dapat menggunakan energi bertarung dan sangat kaku saat menjalankan perintah kewarasan dalam jumlah tertentu dan juga dapat menggunakan keterampilan bertarung, yang lebih dari satu tingkat lebih baik dari boneka biasa. Saat berhadapan dengan Hun Moli sebelumnya, Xiao Yan pernah berpikir untuk memurnikannya menjadi boneka manusia. Namun, kesenjangan kekuatan antara dia dan Hun Moli terlalu besar pada saat itu, dan hampir tidak mungkin untuk menyempurnakan jiwanya hanya melakukan hal terbaik berikutnya dan memutarbalikkan ingatannya. Namun, Xiao Yan kini tidak membutuhkan cara rumit seperti itu untuk langsung menjadi boneka manusia. Setelah menanamkan tanda jiwa pada kedua mayat itu, Xiao Yan juga datang ke tengah istana raksasa. Dia melihat ke alun-alun di tengah, dan dengan sedikit sapuan telapak tangannya, celah ruang muncul di depan Xiao Yan, dan kemudian, sekelompok cahaya transparan juga muncul perlahan dari celah tersebut. Melihat kelompok cahaya transparan itu, bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak terlihat bahagia. Di kehidupan sebelumnya, dia sendirian menghancurkan banyak aula cabang. Tentu saja, dia tidak asing dengan kelompok cahaya transparan ini jiwa. Itu dipadatkan. Jika dimurnikan, kekuatan jiwa akan meningkat pesat. Tentu saja, kelompok cahaya jiwa di depannya sekarang tidak diragukan lagi jauh lebih kecil dari apa yang dia dapatkan di kehidupan sebelumnya, hanya seukuran kepalan tangan. Bagaimanapun, skala aula cabang ini tidak terlalu besar, tetapi untuk Xiao Yan hari ini, sudah cukup, energi jiwa murni ini cukup untuk kekuatan jiwanya berhasil maju ke alam surgawi. Dalam kelompok cahaya jiwa semacam ini, masih terdapat beberapa emosi negatif dari raga jiwa tersebut, namun emosi negatif tersebut tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yan, bahkan dapat dikatakan sebagai rekan profesional. Bagaimanapun, tujuan dari teknik pemurnian Dewa 9 putaran ketika pertama kali diciptakan adalah untuk meredam kekuatan jiwa yang berbintik-bintik. Oleh karena itu, di bawah kalsinasi api jiwa, emosi negatif dalam kelompok cahaya jiwa dengan cepat menghilang dan digantikan oleh sumber jiwa paling murni di dunia. Selama itu bisa disempurnakan sepenuhnya, kekuatan Xiao Yan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tidak lama setelah Xiao Yan menemukan tempat untuk memurnikan kelompok cahaya jiwa dengan sisa-sisa naga api, Istana Jiwa juga menerima kabar bahwa aula cabang telah kehilangan kontak, dan ketika mereka mengirim orang ke aula cabang saat mereka menyelidiki situasinya, mereka menghadapi serangan sengit dari dua Dozun yang awalnya ditempatkan di sana. Akhirnya, mereka terpaksa tidak punya pilihan selain membunuh kedua orang itu secara langsung keras, justru menghancurkan jiwa kedua orang ini. Dan dengan kematian kedua Dozun ini, keberadaan kelompok cahaya jiwa telah sepenuhnya menjadi kasus yang belum terpecahkan. Pada akhirnya, semua orang hanya dapat mengkarakterisasi masalah ini sebagai dua tetua aula jiwa yang berkolusi dengan kekuatan lain untuk mencuri kelompok cahaya jiwa, walaupun semua orang tahu bahwa masih banyak keraguan tentang hal ini, namun tidak ada bukti yang dapat ditemukan. Mereka tidak berani melaporkan masalah ini. Bagaimanapun,
Pencurian kelompok cahaya jiwa adalah masalah kelas 1 tidak masalah. Jika kita mengatur tenaga kerja untuk dikumpulkan di sini, kita dapat dengan cepat mengisi kembali jumlahnya di sini. Xiao Yan tidak mengetahui hal-hal ini, namun kenyataannya, dia sudah membuat tebakan kasar sebelumnya. Terus terang, pemahamannya tentang istana jiwa mungkin lebih dalam daripada pemahaman penguasa istana jiwa, Hun Nieseng, dan mereka juga sangat menyadari kebaikan mereka dalam menyembunyikan sesuatu dan tidak melaporkannya. Alasan mengapa dia secara khusus mengatur agar dua boneka itu tetap tinggal dan dipukuli sampai mati oleh mereka adalah untuk memberi mereka alasan. Sebenarnya tidak masalah seberapa kredibel alasannya. Yang penting adalah selama orang lain bisa mengambil alih, itu saja. Terkadang Xiao Yan merasa sedikit emosional. Jika ada orang yang lebih dapat diandalkan seperti gadis racun langit di istana jiwa, dia mungkin tidak akan bisa bangkit di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan kecil yang dibuka sementara, luar angkasa, Xiao Yan sedang duduk bersila dan memurnikan. Di menara ilahi, kelompok cahaya jiwa transparan terus disempurnakan. Energi kelompok cahaya jiwa ini masih terlalu besar untuk Xiao Yan saat ini. Menara pemurnian dan iblis kecil, Xiao Yan masih menghabiskan banyak energi. Butuh waktu hampir 2 bulan untuk sepenuhnya menyempurnakan kelompok cahaya jiwa. Ketika sinar energi jiwa terakhir mengalir ke tubuh Xiao Yan, badai jiwa yang sangat menakutkan meletus dari tubuh Xiao Yan. Ruang kecil yang dibangun sementara ini sebenarnya disebabkan oleh fluktuasi kekuatan jiwa ini. Fluktuasi hanya berlangsung kurang dari beberapa detik sebelum dengan cepat ditarik dari tubuh Xiao Yan. Segera setelah itu, mata Xiao Yan, yang telah tertutup rapat selama 2 bulan, perlahan-perlahan tanah terbuka. Saat dia membuka matanya, 2 sinar energi merah tua tiba-tiba keluar dari matanya. Kekuatan penetrasi yang mengerikan benar-benar menghancurkan gunung di luar ruang kecil itu menjadi bubuk. Pukulan ini bukanlah kekuatan mata api nirvana, tapi sesuatu yang bisa dengan mudah dilakukan Xiao Yan dengan kekuatan jiwanya sendiri. Dia bisa dengan mudah menghancurkan puncak gunung melalui ruang kecil jiwa. Jika digabungkan dengan gerakan mata api nirwana, aku percaya bahkan keberadaan tingkat semi-suci tidak akan pernah berani menggunakannya dengan paksa. Hah, Xiao Yan menghela nafas panjang. Setelah menyempurnakan kelompok cahaya jiwa, kekuatan jiwanya maju ke alam surga sesuai keinginannya kelompok cahaya. Dia bahkan mungkin bisa meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat kesempurnaan agung di alam surga. Namun, jika hanya satu kelompok cahaya jiwa dari aula cabang yang menghilang, itu tidak akan berdampak banyak, tetapi jika jumlahnya bertambah, bahkan istana jiwa tidak akan mampu menyembunyikan berita tersebut, dan itu pasti akan menyebar ke klan jiwa. Jika itu menarik beberapa orang level Fighting Saint, itu akan berakhir. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya dapat menahan sementara pikirannya untuk menemukan beberapa cabang lagi untuk menangkap kelompok cahaya jiwa. Bagaimanapun, jiwa surgawi sudah cukup baginya sekarang, belum lagi dia memiliki hal lain yang harus dilakukan. Tinggal tersisa 1 bulan lagi sebelum batas waktu yang disebutkan oleh Yao Lao. Ia harus memanfaatkan bulan ini dengan baik untuk memperbaiki diri. Apalagi rencana yang ia persiapkan selama periode ini bisa diluncurkan secara resmi dibawa kepadanya akan mengguncang bumi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan juga terkekeh. Dia dengan ringan mengusap telapak tangannya di depannya untuk membuka ruang kecil tempat dia berada, dan dengan cepat pergi dari sini. Setelah dia pergi, ruang kecil itu juga runtuh secara diam-diam. Dan beberapa hari kemudian, sebuah berita mengejutkan tiba-tiba muncul di Zhongsu. Makam Santo Naga Api yang legendaris tiba-tiba muncul. Orang suci Naga Api ini bukanlah anggota ras kuno, tetapi dia telah meninggalkan jejak di benua Doqi. Menurut legenda, dia tidak hanya memiliki tingkat puncak Dosheng, tetapi juga tingkat ramuan emas kelas 9. Alkemis, dan yang lebih mengejutkan semua orang adalah menurut legenda, Santo Naga Api ini juga memiliki api aneh nomor 1 dalam daftar api aneh. Rumor semacam ini telah membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Zhongsu gemetar. Bahkan ras kuno itu pun sedikit bersemangat. Belum lagi yang disebut sebagai orang nomor 1 dalam daftar api alien, hanya kerangka dari seorang suci petarung puncak saja sudah cukup untuk membuat ini, ras kuno mendapat manfaat yang sangat besar. Seperti kita ketahui bersama, 3 api aneh teratas dalam daftar api aneh tidak diragukan lagi adalah benda dewa yang dapat menghancurkan dunia. Orang suci iblis teratai murni saat itu hanya memurnikan api iblis teratai murni ketiga, yang bisa dikatakan tak terkalahkan generasi kontemporer.
Api aneh peringkat teratas hanya akan lebih menakutkan. Dan yang lebih penting, Santo Naga Api itu duduk dengan normal dan tidak mati karena serangan balik seperti api iblis teratai murni. Dengan kata lain, api aneh itu kemungkinan besar tidak melahirkan kecerdasan spiritual menundukkan dan menyempurnakan mereka. Belum lagi ada kerangka dari orang suci yang bertarung di puncak di antara mereka. Esensi dan darah di tingkat tulang ini akan meningkat pesat bahkan dengan pemurnian dari orang suci yang bertarung tingkat tinggi, apalagi dari tingkat yang lain itu, betapa menggodanya ras kuno ini. Namun, ada penghalang ruang khusus di permukaan reruntuhan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan Douzun bintang 5 dan di bawahnya yang berhak untuk masuk ahli waris yang mengikuti upacara menganggapnya sebagai sebuah pengalaman, dan ini berperan dalam rencana seseorang. Adapun mengapa klan jiwa tidak mengirim siapapun ke sana, alasannya sangat sederhana. Karena pemimpin klan jiwa telah mundur, banyak urusan dalam klan untuk sementara ditangani oleh tetua lainnya mendiskusikan siapa yang harus dikirim ke sana. Tuan Wu kebetulan sedang keluar dari pengasingan. Setelah mendengar ini, dia langsung menghentikan bawahannya mengirim orang ke apa yang disebut reruntuhan Douseng, hanya menyisakan satu kalimat, itu salah. Cuma bercanda. Apakah ada yang disebut nomor 1 di daftar api aneh? Jika orang lain tidak mengetahuinya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.